Salah satu masalah yang paling banyak gue denger di layanan konsultasi 1% adalah soal overthinking. Entah itu overthinking soal masa depan, soal tujuan hidup, soal pasangan, atau mungkin sesimpel soal passion atau karir. Dan banyak hal lagi sih. Apakah ini wajar? Well, sebenarnya ini dialami oleh banyak banget orang. Ya makanya, mayoritas orang yang masuk ke 1% untuk konseling atau konsultasi, itu adalah orang yang merasa overthinking. Tapi meskipun wajar ya, lama-kelamaan kalau gini terus ya ngeganggu juga nggak sih? Nah sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakuin supaya hidup kita bisa lebih tenang. Nah di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngebahas 3 cara lebih tenang dari berbagai pandangan dan opini dari filosofi eksistensialisme. Meskipun ya nanti bisa diperdebatkan ya. Dan gue juga bakal nyebut beberapa filsuf terkenal yang ya sedikit banyak udah gue dan tim gue coba baca. So, lo stay tune, tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Dunia itu absurd, kalau kata Albert Camus. Camus ini emang nggak pernah bilang bahwa dia adalah seorang eksistensialis. Bahkan dia bisa dibilang mungkin nggak suka ya, dan menolak eksistensialisme. Tapi banyak dari karyanya yang merupakan, ya bisa dibilang karya klasik di aliran eksistensialis. Ini udah pernah gue bahas by the way, di beberapa video sebelumnya tentang nihilism, gitu ya. Gue sempat ngebahas soal The Myth of Sisyphus. Lo bisa tonton aja sebelumnya gitu ya, kalau misalnya lo tertarik tentang tujuan hidup. Tapi basically ya dunia itu absurd. Dan manusia tuh emang kerjanya overthinking. Basically gitu. Karena ya kita hidup di dunia, kalau kata kamu dan kata berbagai macam tokoh lainnya ya kita tanpa diajarin dan tanpa tahu tentang tujuan hidup kita tuh apa. Mau kemana sih manusia itu gitu? Kita tuh ngapain sih ada di dunia ini? Dan sebenarnya hidup ini tuh buat apa sih? Ya gak ada yang tahu juga. Mungkin ada yang bilang tahu, ada yang bilang tujuannya adalah bisa dikaitkan sama agama, sama passion, sama social impact, sama uang, harta, tahta, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya pada akhirnya memang jadi keputusan masing-masing orang untuk memilih jalan yang mana gitu. Meskipun pada akhirnya ya mayoritas orang pada akhirnya bingung juga sih kalau ditanya tujuan hidupnya apa. Mungkin termasuk lo juga. Kalau gue tanya sekarang tujuan hidup lo apa, lo bakal jawab apa sih? Coba ya tulis di comment section biar kita bisa sharing. Menurut lo sebenarnya manusia tuh buat apa sih hidup gitu ya? Sampai harus sekarang bahkan kita ada di dunia dengan potensi perang dunia ketiga. Kita ada di zaman COVID-19 dan juga zaman dimana kita mau beli minyak, mau beli tempe susah. Gitu kan? Sebenarnya tujuan hidup manusia tuh apa sih? Lo komen ya di comment section. Nah, anyway, kita kan semua udah tahu ya, dunia tuh absurd. Terus gimana sih caranya biar kita bisa tetap ngejalanin hidup ini tanpa overthinking, tanpa stres? Apakah ketika kita menemukan bahwa hidup tuh nggak ada maknanya, apa harus bunuh diri aja gitu? Itu yang ditanyakan oleh Albert Camus. Nah, tapi gue mau ngasih beberapa tips sebenarnya. Dan tips ini adalah hasil dari quotes filsuf-filsuf yang udah gue coba baca sedikit. Jadi kalau ada salah tolong koreksi. Inilah beberapa tipsnya. Yang pertama, ya sebenarnya kita harus menerima aja sih. Kalau dunia itu absurd, ya udah gitu, emang kayak gini. Dan kadang kita ada di posisi dimana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi daripada kita berusaha untuk mencoba memahami, nanya terus gitu ya, bahkan sampai depresi mungkin, kita mungkin emang harus nerima aja sih kalau ada beberapa hal yang kita nggak bisa pahami, dan ya udah jalani hidup aja gitu dengan bener gitu ya. Jalani hidup lo sendiri, jangan ganggu orang gitu ya. Ya udah gitu, nikmatin hidup lo juga daripada fokus ke emang apa sih makna hidup di dunia ini gitu, atau kenapa sih gue overthinking, kenapa sih gue X, kenapa gue Y, kenapa gue Z. Kenapa nggak terima aja kalau ya kita bisa aja emang itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada jawabannya gitu. Dan bukan berarti memang kalau ada masalah kita yang nggak nyari pertolongan atau nggak ngapa-ngapain ya, tapi ya fokus aja ke hidup sendiri gitu. Kalau misalnya butuh curhat ya curhat gitu, misalnya ke psikolog 1% atau ke mentor 1%. Atau kalau misalnya lo ngerasa lo kurang knowledge-nya ya ikut suatu pelatihan kayak workshop gitu. Ya kayak sesimpel itu sih. Dan ini sebenarnya balik lagi ke Albert Camus tadi. Kalau kata dia sih kesadaran bahwa hidup ini absurd itu bukan sebuah akhir kok. Bukan jadi kayak sebuah hal yang mesti lo sesali gitu atau lo akhiri gitu. Tapi justru ini adalah permulaan gitu buat lo jalanin hidup. Lo mau hidup yang kayak gimana gitu sih. Jadi kalau misalnya lo udah tahu, ya tinggal jalanin aja. Nah, cara yang kedua sebenarnya cukup berhubungan sama yang pertama. Tapi yang pertama kan kayak ya udah bodo amat gitu. Hidup memang kayak gini. Yang kedua,
gak bisa bodo amat sebegitunya juga kan. Nah ini sama kayak buku Mark Manson yang Oren, The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu ya. Yang kedua adalah fokus buat ngejalanin hidup yang autentik. Nah hidup yang autentik tuh gimana? Ya bisa macam-macam ya, bisa diinterpretasiin berbeda. Tapi secara umum autentik ya gimana lu ngejalanin hidup ini sesuai nilai yang lo anut. Walaupun ada tekanan dari luar, walaupun kayak ada hal-hal yang terjadi di luar ya lu hidup terserah lu sih gitu. Tapi bikinlah jadi sebuah hidup yang memang khusus buat lo, yang personalized, yang autentik. Pertama, lo udah tahu bahwa hidup ini absurd, ya jalani aja. Yang kedua, ya fokus jalanin hidup yang lo mau. Yang ketiga, terakhir, nah ini sebenarnya mirip ke filosofi stoik. Jadi ketahuilah bahwa lo tuh punya tanggung jawab 100% atas semua hal yang lo lakuin. Banyak hal di luar kontrol kita, tapi kayak hal yang kita lakuin, hal yang kita pikirin, yaitu 100% tanggung jawab kita. Intinya ngomongin tentang freedom sih ya. Ya segala keputusan kan lu yang ambil dan lu yang bertanggung jawab atas keputusan itu. Lu udah milih untuk milih gaya hidup dan jalan hidup seperti ini, ya pertanggungjawabkan lah. Mungkin dunia ini memang absurd, mencari makna hidup memang mustahil, maka kita punya kebebasan untuk nentuin sendiri gimana cara kita mau menjalani hidup kita. Dan buat lo yang nanya gitu, Bang, gue mesti kesini apa kesini? Gue mesti kesini apa kesini? Well, sebenarnya kalau dari filosofi eksistensialis ya nggak ada pilihan yang benar sih. Balik lagi, ya basically ini adalah kebebasan lo buat memilih. Dan lo mesti jalani secara sadar sih kalau menurut gue ya. Dan punya tanggung jawab 100% terhadap hal itu. Nah, Van, lu ngomong kayak gini gue jadi malah makin bertanya-tanya tentang hidup gitu. Bukannya lu bilang gue nggak harus bertanya-tanya ya sebenarnya wajar sih. Karena mungkin kita jarang banget ya buat diajarin tentang hal-hal filosofis tentang kehidupan. Kita mungkin nggak pernah bahkan diajarin tentang ini, baik di sekolah maupun kuliah. So, kalau misalnya lo memang ngerasa butuh teman ngobrol, kalau memang lo ngerasa butuh konsultasi, saran gue ya silakan aja sih langsung ke mentor 1% gitu. Kalau lo ngerasa memang overthinking ini udah ngeganggu. Yang ngeganggu dan nggak ngeganggu kayak gimana sih, Van? Yang ngeganggu itu, nih gue kasih tahu ya, biasanya memang kalau di psikologi atau di kesehatan mental, kalau misalnya udah terjadi lebih dari 2 minggu, biasanya ya, meskipun nggak selalu 2 minggu, kalau misalnya udah 2 minggu, lo ngerasa gitu terus yang kedua udah ngeganggu kerjaan lo, udah ngeganggu akademis dan lain sebagainya, atau ngeganggu relationship lo, saran gue ke mentor aja sih. Nanti lo bakal dikasih personalized treatment, lo bakal dikasih kayak semacam resep gitu, lo harus ikut apa, lo sekiranya enaknya ngapain, dari psikotes lo juga diliatin nih, oh kepribadian lo X, Y, Z gitu. Nah nanti dari sana lo bakal tahu gimana cara mengatasinya. Nah buat tahu kayak gitu-gitu ya, buat daftar lo langsung klik aja link di description box buat informasi lebih lanjut. Dan terakhir sih dari gue, inget aja bahwa dunia emang absurd sih gitu. Dan yang kedua, lo masih jalani aja. Yang ketiga adalah ya jalani dengan baik sih. Dan jadilah autentik gitu, jadilah diri lo sendiri. Kalau lo bingung, kalau lo ngerasa overthinking, kalau lo ngerasa udah keganggu, ya ngobrol lah sama mentor 1% gitu. Ceritain keluhan-keluhan lo, karena ya cerita bisa bikin lebih ringan ya. Dan bukannya lebih ringan, lo juga bisa dapat perspektif lain. Well, ya sebagai salah satu mentor di 1% juga, akhir kata semoga ya ini bisa ngasih manfaat buat lo, dan semoga lo bisa belajar seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Gue Evan di 1%, well, gue tunggu lo di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks.